kami mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Universitas Lampung. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Liana Zakia dengan NPM 2516041036 dan teman saya Aura Silva Cassandra dengan NPM 2516041055. Jadi kita di sini mau ngapain sih? Jadi guys, di sini kita akan membahas tentang pertanggungjawaban hukum. Apa itu pengertiannya, bentuk-bentuknya, dan lain sebagainya. Jadi tontonin terus ya. Jadi pertanggungjawaban hukum adalah kewajiban bagi seseorang atau suatu lembaga untuk menerima konsekuensi atas tindakan yang telah mereka lakukan. Di dalam hukum, seseorang itu tidak dimintai pertanggungjawaban. Harus ada unsur-unsur yang sesuai, seperti kelalaian, apakah yang disebabkan oleh kesengajaan atau tidak sengaja, serta adanya kerugian yang disebabkan ke pihak lain. Dalam hukum, pertanggungjawaban itu nggak bisa asal diberikan loh. Harus ada tindakan, kesalahan, kerugian, serta hubungan yang jelas antara tindakan dengan akibat yang ditimbulkan. Nah guys, pertanggungjawaban hukum itu ternyata ada 3 bentuk loh. Yang pertama ada pertanggungjawaban perdata. Ini biasanya terjadi ketika seseorang merugikan orang lain dan harus mengganti kerugian tersebut. Misalnya, seseorang merusak barang milik orang lain, maka ia bisa diminta untuk memberikan ganti rugi kepada pemilik barang tersebut. Lalu yang kedua ada pertanggungjawaban pidana. Jenis yang satu ini berkaitan dengan tindakan yang melanggar hukum pidana, seperti pencurian, penipuan, ataupun korupsi. Jika terbukti bersalah, pelaku bisa dikenai hukuman berupa denda, kurungan, atau bahkan penjara. Lalu yang ketiga ada pertanggungjawaban administratif. Ini biasanya berlaku bagi pejabat atau aparatur pemerintah yang melanggar aturan dalam menjalankan tugasnya. Sanksinya bisa berupa teguran, penurunan jabatan, hingga pemberhentian dari jabatan yang diemban. Jadi, meskipun sama-sama disebut pertanggungjawaban hukum, bentuk dan sanksinya bisa berbeda-beda tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan. Dalam administrasi negara, pertanggungjawaban hukum itu menjadi salah satu kunci utama agar pemerintahan berjalan sesuai aturan. Jadi, setiap pejabat publik wajib menggunakan kewenangannya secara tepat dan tidak menyalahgunakannya. Nah, apabila terjadi pelanggaran seperti maladministrasi, penyalahgunaan wewenang, atau bahkan korupsi, maka yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku. Dari sini, kita bisa melihat bahwa pertanggungjawaban hukum bukan sekedar aturan di atas kertas. Mekanisme ini berperan penting untuk memastikan setiap tindakan memiliki konsekuensi yang jelas, sehingga keadilan, kepastian hukum, dan akuntabilitas dalam pemerintahan dapat terus terjaga. Gugu gaga. Gugu gaga.